Oke, saat ini kita sedang berada di Taman Surawisesa di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Kebetulan hari ini hari Minggu, tapi karena sudah siang, pengunjung terlihat sudah mulai meninggalkan lokasi. Di pagi hari biasanya lokasi ini dijadikan tempat untuk bersantai, untuk jogging, untuk olahraga dan sebagainya. Oke, juga Taman Surawisesa ini diambil dari salah satu tokoh kerajaan Pajajaran, ya, yaitu Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa sendiri merupakan putra dari Prabu Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Oke, terima kasih. Silakan dilihat-lihat untuk menikmati keindahan Taman Surawisesa Kawali ini. Oke, setelah dari Taman Surawisesa yang ada di jantung kota Kawali ini, nanti kita akan menuju ke situs Astana Gede Kawali yang diyakini merupakan lokasi keraton Galuh, ya, Galuh sekitar abad ke-15. Ya, terima kasih. Kali ini kita setelah mengunjungi Taman Surawisesa, nah kita menuju ke Astana Gede Kawali, tapi kita terlebih dulu mampir di salah satu galeri atau toko aluminium yang menyediakan berbagai peralatan dapur dan sebagainya. Kebetulan ini pemiliknya adalah salah satu putra Kurang Cawi asli. Nah, ini lokasinya ada di Dusun Indrayasa, Desa Kawali yang berdekatan dengan situs Astana Gede. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat proses pembuatan berbagai alat-alat dapur di karya lili aluminium. Kebetulan sedang proses pembuatan rak piring dari aluminium. Oke, bagi kawan-kawan yang memerlukan berbagai peralatan dapur, kusen dan sebagainya yang terbuat dari aluminium, bisa pesan langsung ke toko karya lili aluminium. Cara pembayarannya bisa cash, juga bisa kredit tentunya. Bisa nanti menghubungi nomor telepon yang tertera. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan perjalanan ke Astana Gede Kawali. Istana gas, istana. Ayo gas. Istana gas.
Buka maskernya sih itu tuh. Buka masker. Buka maskernya sosokan jadi pangkul. Heran. Wow, gitu kan Di sini ada morning guys, atau yang disebut dengan kerbau gas. Jadi ini ada yang kawannya. Inggris gede. Gede. Rekan-rekan, kita sekarang sudah ada di pintu masuk menuju Astana Gede Kawali. Nah, nanti kita akan masuk bayar karcis dulu ya. Jangan lupa nanti terus prokes, protokol kesehatan. Cuci tangan heula eta. Cuci. Cuci heula tanganna. Terus nyerempang ya. Ini dari ah 2006 tadi dia. Hah? 2006 tadi dia. Kayak kan dia bengkel udah. Oh, sami-sami. Suratnya sih. Warna. Kita coba iya. Mangki. Pamuruyan. Burahol nih. Burahol. Kepel. Tanggal kepel. Cabaknya. Hah? Cabak. Nah, ini kawan-kawan namanya buah burahol atau kepel. Ini merupakan salah satu tanaman langka. Nah. Oke, sekarang kita akan mulai eksplorasi berbagai artefak-artefak yang ada di situs Astana Gede Kawali. Oke, ikuti kami. Nah, ini merupakan artefak yang disebut dengan batu pangcalikan atau tempat penobatan raja-raja Galuh Kawali pada masa lampau. Oke, kondisinya sudah terlihat rusak. Namun dibantu batu gilang, batu gigilang, batu berkilap. Tapi Isrena dilantik. Oke, di sebelah sana adalah makam dari salah satu Bupati Kawali, Adipati Singacala, yang persis berada di puncak Punden Berundak yang ada di situs Astana Gede Kawali ini. Beliau merupakan salah satu bupati masa Islam yang merupakan utusan dari Cirebon. Masuk. Sengit dia. Nah, ini merupakan batu tapak, yang juga disebut batu kolenjer atau kalender pada masa lampau, menggunakannya seperti ini. Nah, tapak ini menunjukkan bahwa di tempat ini yang berkuasa adalah salah satu raja yang beraliran Tantrayana, Hindu Tantrayana, atau juga merupakan tempat di Isrenan, atau bisa juga tapak kaki seperti ini merupakan batas-batas kerajaan. Tapi khusus yang ada di Astana Gede Kawali ini menunjukkan penguasanya adalah penguasa yang beragama Hindu aliran Tantrayana.
di tapak kaki dan tangan. Nah, sekarang kita berada di salah satu prasasti dari 6 prasasti yang ada di Kawali. Ini merupakan prasasti yang terakhir ditemukan. Nah, sekitar tahun ya itu ada 90-an ya. Nah, jadi yang sudah tercatat dan sudah ada artefaknya, prasasti yang terdapat di Astana Gede Kawali ini berjumlah 6. Tapi menurut salah satu catatan dari sumber Belanda, katanya ada 12 prasasti. Berarti masih ada 6 lagi yang masih tertimbun dan belum ditemukan. Di sini sudah diterjemahkan, kita juga bisa nikmati, bisa baca, bisa pelajari. Salah satu ajarannya yaitu bahwa warga kerajaan Galuh Kawali ini tidak boleh judi, tidak boleh main perempuan dan sebagainya. Jadi sudah ada nilai-nilai kearifan lokal yang sangat luhur. Nah, ini merupakan jalur menuju ke Cikawali atau tempat mandinya para putri keraton, dan juga jalur menuju ke alun-alun Surawisesa. Di sana juga terdapat beberapa artefak seperti lingga dan pilar-pilar kuno yang sudah diekskavasi beberapa tahun silam. Ya. Tapi karena hari ini sudah siang, kita cukupkan perjalanan sampai lokasi ini saja. Oke, sekarang kita sedang berada di lokasi artefak Batu Pangentengan. Nah, Batu Pangentengan ini diyakini sebagai tempat disemayamkannya abu dari jenazah Dyah Pitraloka yang gugur di Bubat, yang pada waktu itu hendak dilakukan pernikahan antara Dyah Pitaloka, putri Raja Kawali, yaitu Maharaja Prabu Linggabuana yang abunya ada di sebelah sana, yang akan dinikahkan dengan Prabu dari Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Namun karena ada kesalahpahaman dengan Gajah Mada, akhirnya terjadi perang di Bubat yang disebut dengan Palagan Bubat, yang akhirnya seluruh iring-iringan dari kerajaan Galuh Kawali itu gugur di sana, termasuk Prabu Linggabuana, termasuk Dyah Pitaloka yang balapati atau balamati. Jadi dia membunuh dirinya sendiri untuk menjaga kehormatan dari kerajaan Galuh Kawali. Nah, kemudian setelah meninggal dikremasi, kemudian abunya diyakini disimpan di Batu Pangentengan ini. Di Batu Pangentengan ini juga terdapat satu lingga yang cukup unik karena lubangnya segitiga. Kalau biasanya segi 4, nah ini segitiga, cuman ditutup batu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu asal usul legenda yang paling melegenda di antara masyarakat Jawa dan Sunda. Nah, katanya tidak boleh menikah antara Sunda dan Jawa ini, nah berpangkal dari peristiwa Palagan Bubat ini. Nah, sampai hari ini masih banyak khususnya masyarakat Sunda Galuh yang meyakini bahwa menikah dengan orang Jawa itu akan membawa sial, karena memang menjadi salah satu purbatisti purbajati orang Galuh atau orang Sunda. Oke, kita sudah mengeksplorasi beberapa artefak yang ada di situs Astana Gede Kawali ini. Sayang karena keterbatasan waktu, sudah pas adzan zuhur, kita tidak bisa mengeksplorasi atau melihat-lihat beberapa artefak yang tentunya juga tidak kalah pentingnya dari artefak yang sudah kita eksplorasi. Nah, sekarang kita menuju ke keluar. 20.000 ya? 20.000. Oh, gunungnya tuh ya. Yo, sama-sama.